Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dokter Jim mau ngasih cara membuat kolar kain ya. Kalau semuanya kalian butuh kolar kain di rumah dan kalian pengen buat sendiri, kalian bisa ngikutin cara ini. Pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu tentu aja kalau aku sih pakai spoon bun yang paling tebal, terus pakai spoon bun yang motif. Nah, itu terserah kalian sih. Kalian mau pakai yang lebih tebal atau motifnya milih seperti apa, itu terserah kalian. Atau kalian nggak mau pakai motif juga bisa. Jadi tetap pakai yang tebal aja. Terus yang kedua, kita butuh gunting, terus pensil, terus penggaris, dan juga benang dan jarum tentunya. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita masuk di pembuatan. Nah, gimana cara membuatnya? Pertama kita ukur dulu leher si kucing. Biasanya sih untuk standar aku sih makainya 1/3. Jadi leher itu ukurannya 1, diameter 1. Kalau semuanya kolarnya berarti 3 kalinya. Jadi misal kalian mau buat leher si kucing itu 10 cm, berarti kalian harus bikin lingkaran yang di luar itu sebanyak 30 cm. Jadi 1/3 gitu ya. Nah, kalau semuanya kalian ngeragu, kalian bisa melebihinnya sekitar 1-2 cm. Jadi setelah kalian motong spoon bun yang tebal, usahakan juga motong spoon bun yang motif juga itu sama. Jadi ukurannya sama. Setelah sama, nanti kita bisa mengiblatnya menjadi mal-malan gitu. Jadi nggak akan susah kalian untuk bikin selalu mengukur diameter yang sama. Nah, ini hasilnya kayak gini. Terus selanjutnya kita masuk di tahap menjahitnya. Nah, kalau aku itu biasanya pakai 4 lembar, jadi 3 spoon bun yang polos yang paling tebal, terus 1 spoon bun yang motif. Kalau kalian punya kain selain spoon bun yang emang dia tebal, kalian bisa pakai itu cuma 1 aja. Cuman karena yang tebal ini warnanya hanya putih, makanya biasanya aku kasih motif, spoon bun motif buat memberi warna biar nggak polosan gitu loh, biar cantik. Nah, selanjutnya itu kita tumpuk 3 spoon bun yang tebal yang polos dan 1 yang motif. Untuk memudahkan menjahit, biasanya aku pakein jarum pentul di keempat sisihnya. Kalau kalian udah biasa pakai 2 juga nggak apa-apa, tapi untuk yang susah kalian bisa pakai 4 ya di sisih-sisihnya. Nah, selanjutnya kita jahit. Nah, karena aku makainya mesin jahit, jadi agak lebih ringan. Tapi kalau kalian mau pakai jahit tangan juga nggak masalah. Yang penting adalah kalian harus menjahit di ujung-ujungnya agar keempat lembar spoon bun itu bisa menyatu dan menjadi lebih tebal dari biasanya. Nah, tujuannya agar si spoon bun itu kalau dipakai itu dia nggak kelipet-lipet sama si kucing. Biasanya kalau semuanya kita pakai spoon bun yang tipis, yang hanya selapis, biasanya itu kucing masih bisa meraih atau dia juga bisa menggaruk-garuk tempat yang harusnya tidak digaruk, misalnya bekas jahitan atau garukan-garukan luka, nanti dapat memperparah luka si kucing tersebut. Nah, untuk diameter di dalamnya ini tergantung kalian sih. Kalau semuanya kalian pengen kelihatan lebih rapi, kalian bisa ngikutin aja jalurnya ini. Nah, kan tadi sudah dihitung. Yang penting adalah kalian harus nyamain si jalur yang tengah ya, yang tengah untuk pas di lehernya si kucing itu. Nanti kalian bisa potong aja. Nah, untuk agar bisa lebih tegak, aku biasanya ngasih seperti motif di setiap
di setiap ininya lingkar si kolar itu. Karena kalau semuanya kita kasih jahitan di samping-sampingnya seperti ini ya, itu akan membuat lebih kuat, lebih kokoh. Kayak bangunan aja ya, kokoh. Nah jadi gitu, kalian bisa terserah kalian mau pakai yang model seperti apa, tapi yang jelas intinya adalah motif ini dapat memperkokoh dan memperkuat si kolar itu, jadi semakin enak dan nyaman kalau dipakai. Nah jadinya akan seperti ini. Nah kalau ini tinggal dirapiin aja, tinggal dipotong aja samping-sampingnya, yang potongan-potongan yang tidak rata itu bisa diratakan aja biar nggak mengganggu. Nah jadi begini, kalian bisa coba ini, kalian bisa bikin ini sendiri di rumah kalau semuanya kalian nggak mau kalian mau menghemat membeli kolar dari luar. Nah selanjutnya bagaimana cara pemakaian si kolar itu sendiri. Nah ini aku sampaikan ya, aku contohin, ini kucingnya adalah putih. Kita bisa melipat si kolar yang udah kita bikin tadi. Nah terus kita gunting aja tengahnya sesuai dengan lingkaran yang kita inginkan sesuai dengan si lehernya si kucing ya. Jangan terlalu besar atau juga jangan terlalu kecil, karena kalau kekecilan pasti akan susah masukinnya. Jadi dipasin aja sebelum motong, tapi jangan potong langsung besar. Kalau motongnya langsung besar biasanya malah kedodoran, jadi disesuaikan aja ya guys. Nah hasilnya kayak gini kalau udah dipakai, dia tegak gitu, jadi nggak yang melipat-lipat, tapi juga dia masih nyaman dipakai si kucing, nggak membuat mereka merasa aneh gitu kalau memakai kayak gini. Nah selanjutnya aku mau praktikin nih gimana juga cara memakai Grito. Grito ini adalah baju kucing pasca steril ya, atau bisa dipakai juga waktu kucing udah menjalankan operasi. Emang nggak semuanya sih operasi itu harus menggunakan Grito. Biasanya sih Grito itu dipakai untuk kucing-kucing yang mereka memang mempunyai sifat yang mereka suka menggaruk-garuk luka-lukanya sendiri, jadi yang memperparah si jahitan itu, maka yang membuat nggak sembuh-sembuh. Jadi baiknya sih di Grito aja untuk kucing-kucing yang kayak gitu, karena kalau semuanya makin dibiarin aja, setelah operasi bekas lukanya pasti akan dijilat-jilatin tuh. Kalau semuanya terus dijelatin aja, benangnya lepas, nah kemungkinan besarnya akan terjadi infeksi. Jadi untuk kucing seperti itu kami sarankan untuk menggunakan Grito. Tapi untuk kucing-kucing yang anteng, yang mereka nggak terlalu risih amat dengan bekas luka mereka, itu tanpa menggunakan Grito juga tidak masalah. Nah seperti ini ya kalau cara memakainya. Nanti untuk video selanjutnya aku akan kasih tahu ukuran-ukuran cara untuk membuat Grito yang kami buat seperti ini. Nah ini nyaman banget kalau semuanya dipakai, dan ini bikin kucing itu juga nggak terlalu banyak bergerak, sehingga lukanya juga akan cepat sembuh seperti itu. Grito ini karena bahannya dari kain, jadi bisa dicuci ya, jadi nggak sekali pakai. Jadi kalian bisa nyuci terus habis itu pakai lagi, tergantung kebutuhan. Tapi jangan dipakai terus-terusan sampai kotor masih dipakai lagi, tetap itu akan menjadikan infeksi untuk kucing. Oke, begitu aja ya, sampai sini aja tutorial dan cara membuatnya. Nanti next tungguin video selanjutnya. Oke.